In five, three, two, one, go. Woi Ki, apa kabar? Alhamdulillah baik, lu gimana? Alhamdulillah baik juga. Gue udah denger lu jadi CFO nih. Yoi dong, gua kan di situ udah kerja 5 tahun. Berarti uang lu udah banyak dong. Iya dong, gua udah mengumpulkan pundi-pundi uang. Wah hebat lu Gi. Biasalah. Nggak terasa ya udah mau lebaran lagi. Wah iya ya nggak terasa puasanya. Gue lupa lagi belum bayar zakat. Waduh, apalagi gua Ki. Kalau lu nggak ngomong, mungkin gua nggak akan inget. Wah gimana sih lu, masa udah gede sama zakat aja lupa. Jangan-jangan lu juga nggak pernah bayar zakat selain zakat fitrah lagi. Emang selain zakat fitrah, ada zakat apaan lagi? Ada banyak tahu, salah satunya yang berhubungan sama gaji lu, zakat profesi. Waduh, apaan itu? Gua baru denger nih. Wah parah lu, punya uang banyak doang tapi zakat profesi nggak tahu. Yaudah, lo jelasin dong. Aduh, kalau sama gue takut salah nih gue. Mending kita ketemu di aja. Dia kan anak ekonomi syariah pas kuliah. Bilang aja lo nggak tahu Ki. Tahu gue, pokoknya intinya zakat profesi itu zakat yang diambil dari hasil penghasilan kita per bulan. Oh, itu mah gua juga bayar tiap bulan. Sama kan kayak pajak. Oh, beda dong. Pajak ya buat negara, zakat profesi ya secara syariah. Jadi gimana sih Ki? Yang ngerti gua. Ya udahlah, daripada bingung, nanti kita ketemu si Dika biar bisa puas nanya. Dan dia kan ustadz terkenal di Bandung juga. Udah, nanti ajak gua ke Dika ya. Oke. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam, ada apa Ki? Ini Ustadz, ada teman saya yang nggak ngerti apa itu zakat profesi. Oh gitu, mana temennya? Sini saya jelasin. Ini si Mugia, padahal dia kan udah setingkat bos di kantornya. Kan teman kita juga waktu SMA. Ustadz, salam kenal. Saya Mugia. Nah, di sini saya ini mau belajar lebih dalam dari Ustadz tentang zakat profesi. Oh iya Mulia. Baik, saya akan jelaskan mulai dari mana dulu nih yang mau ditanyakan. Zakat profesi itu apa sih Ustadz? Profesi adalah zakat kontemporer yang dipungut dari gaji atau penghasilan yang diterima. Oh, emang ada dasar hukumnya Ustadz dalam Islam tentang zakat profesi ini? Tentu ada dalam surat Al-Baqarah 267 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk. Terus cara menghitung zakat profesi ini gimana Ustadz? Kalau cara menghitungnya itu 2,5% dari gaji atau penghasilan yang diterima. Kalau waktu pembayarannya? Kalau waktu pembayarannya dibayar jika sudah mencapai nisab, bisa bulanan atau tahunan. Terus apa yang ngebedain zakat profesi sama pajak yang kita bayarkan setiap gajian? Kalau pajak itu merupakan beban dari negara yang harus diselesaikan pembayarannya kepada negara. Kalau zakat profesi itu beban kewajiban agama yang harus diselesaikan pembayarannya melalui badan amil zakat resmi. Oh gitu ya Pak Ustadz. Berarti selama ini saya dosa dong Pak Ustadz nggak bayar zakat profesi. Oh tenang aja, kalau tidak tahu nggak dosa. Oh gitu Pak Ustadz. Terima kasih ya Pak Ustadz atas penjelasannya. Sama-sama Mugia. Nah, sekarang lu udah ngerti kan Muk, zakat profesi itu apa? Iya Ki, Alhamdulillah. Ayo Ki, kita pulang. Ayo, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelas JQ2A, mata kuliah fikih, zakat, dan wakaf, kami akan menjelaskan mengenai zakat profesi untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah fikih, zakat, wakaf.
Pertama-tama, izin kami perkenalkan diri. Nama saya Rifki Maulana Hakim sebagai dengan NIM 201354 dan dua rekan saya yang kedua Mugia Bagus dengan NIM 201304 dan Dikanio Muhammad Rizky 2006-786. Pasti kalian semua masih bingung-bingung ya apa itu zakat profesi, apalagi belum tentu semua orang di Islam tahu apa itu zakat profesi, karena mungkin di Islam sendiri zakat yang populer tuh baru yang sering kita bayar sendiri ada zakat fitrah yang setiap bulan puasa dan juga zakat mal. Nah, mungkin di sini kami akan mengedukasi kalian semua mengenai zakat profesi. Nah, pengertian zakat profesi sendiri kalau menurut KBBI dibagi menjadi ada terdiri dari dua suku kata. Yang pertama itu zakat dan profesi. Profesi itu menurut KBBI adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan, keahlian, keterampilan, kejuruan, dan sebagainya. Profesi juga menurut Fahrudin berarti segala usaha yang halal yang mendatangkan hasil uang yang relatif banyak dengan cara yang mudah, baik melalui suatu keahlian tertentu atau tidak. Sedangkan jika menurut pengertian zakat profesi secara umum, zakat profesi adalah bagian dari zakat mal yang wajib dikeluarkan atas harta yang berasal dari pendapatan atau penghasilan rutin dari pekerjaan yang tidak melanggar syariah atau halal. Selanjutnya ada dalil dasar hukum zakat profesi. Yang pertama ini ada surat Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi Auzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa akhrajna lakum minal ardh wala tamayyamul khabisa minhu tunfiquna walastum bi'akhidhihi illa an tu'minu fi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Selanjutnya itu ada surat dalil dari zakat profesi, ini ada surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi Auzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna shalataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Selanjutnya ini ada syarat zakat profesi. Jadi nggak semua orang dalam Islam tuh wajib membayar zakat profesi. Hanya orang-orang yang memenuhi syarat zakat profesi yang diwajibkan untuk membayar zakat profesi. Yang pertama itu adalah orang-orang yang hartanya dimiliki secara penuh. Bukan harta orang tua, bukan harta yang masih belum jelas asal-usulnya. Yang kedua itu penghasilan sudah penuhi pokok. Jadi maksud dari penghasilan sudah penuhi pokok ini yaitu selanjutnya itu yang mencapai nisab. Jadi dalam zakat profesi ini ada penghasilan dari seorang yang diwajibkan untuk membayar zakat profesi ini harus sesuai nisabnya, yaitu berdasarkan mengikuti zakat emas dan perak, yaitu sebesar 85 gram dan diambil 2,5%. Yang terakhir itu harus bebas hutang. Jadi orang yang diwajibkan untuk membayar zakat profesi itu harus bebas dari hutang piutang. Selanjutnya ini ada zakat yang harus kita ketahui bersama, itu ada kadar zakat profesi.
Jadi menurut hadis riwayat Ahmad, kadar zakat profesi yang dikiaskan dengan zakat emas dan perak, yaitu 2,5% dari seluruh penghasilan kotor. Hadis yang menyatakan kadar zakat emas dan perak adalah bila engkau memiliki 20 dinar emas dan sudah mencapai 1 tahun, maka zakatnya setengah dinar, 2,5%. Riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Al-Baihaqi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Dika. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan melanjutkan presentasi pemaparan mengenai zakat profesi. Sini ada nisab zakat profesi. Jadi sebagian dari mereka itu mengkiaskan dengan zakat hasil pertanian dan zakat dihitung atas dasar jika dengan cara susahnya itu ada yang 5% dan jika diperoleh dengan mudah zakatnya 10% pada waktu memperolehnya dan tidak diisyaratkan haulnya. Nisabnya juga dengan harga 5 wasak atau sama dengan 653 kg gabah kering atau 524 atau ada juga sebagian ulama yang menjadikan 524 menjadi 520, ada juga yang 522 kg beras. Dan sebagian lagi berpendapat bahwa nisabnya sama dengan nisab zakat emas, yaitu 85 gram emas murni. Dan haulnya itu sebesar 1 tahun. Lalu ada juga sebagian lagi yang mengkiaskan dengan zakat barang temuan atau rikaz. Jelas tidak ada nisab langsung dikeluarkan zakat saat memperoleh sebesar 20%. Dengan demikian, bila hasil kerja, gaji, upah, atau honorarium dari profesi seseorang, berapapun jumlahnya sampai nisab atau tidak, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 20%. Next. Untuk waktu pengeluaran zakat profesi, terdapat banyak pendapat juga. Yang pertama, pendapat dari Asy-Syafi'i atau Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dari mazhab Asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hambal dari mazhab Hanbali mensyaratkan haul sudah cukup setahun terhitung dari kekayaan itu didapat. Lalu ada juga pendapat dari Imam Abu Hanifah dari mazhab Hanafiyah dan Malik bin Anas dari mazhab Malikiyah dan ulama modern seperti Muhammad Abu Zahroh dan Abdul Wahab Khalaf mensyaratkan haul, tetapi terhitung dari awal dan akhir harta itu diperoleh. Kemudian pada masa setahun tersebut harta dijumlahkan dan kalau sudah mencapai nisab maka wajib mengeluarkan zakatnya. Lalu ada juga pendapat ulama modern seperti Yusuf Qardawi tidak mensyaratkan haul, tetapi zakat dikeluarkan langsung ketika mendapatkan harta tersebut. Mereka mengkiaskan dengan zakat pertanian yang dibayar pada setiap waktu panen. Jadi haulnya itu lama pengenapan harta. Next. Nah, cara menghitungnya zakat profesi itu kan tadi sudah dijelaskan. Kalau kadarnya itu 2,5% sesuai dengan zakat emas 2,5% dikali gaji per bulan, tapi dikalikan lagi 12 jika ingin setahun, atau 2,5% dikali gaji per tahun. Next. Nah, ada contoh perhitungannya seperti drama yang tadi. Rifki adalah salah satu seorang lawyer terkenal di kota Bandung. Gaji yang diperolehnya itu 50 juta per bulan. Bagaimana cara Rifki mengeluarkan zakat profesinya? Nah, cara menghitungnya itu kita lihat dulu bahwa nisab zakat harta itu seperti emas murni 85 gram. Misalnya 1 gramnya itu 500.000. Maka 85 gram dikali 500.000 sama dengan 42.500.000. Itu nisabnya. Dan gaji yang diperoleh per bulan oleh Rifki itu 50 juta. Jadi zakat profesi yang dikeluarkan Rifki saat itu juga
adalah 2,5% dikali 50 juta untuk per bulan. Jadi zakat yang dikeluarkan 1.250.000 per bulan atau 1.250.000 dikali 12, jadi 15 juta per tahun. Jadi Rifki mengeluarkan zakatnya 2,5% dari gaji yang diperoleh per bulan atau per tahun dan sudah mencapai nisab, yang tadi nisabnya 42.500.000, yaitu 1.250.000 per bulan atau 15 juta per tahun. Mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Mutia Bagus Mudafar. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Yang kali ini yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat profesi. Nah, kita membayar zakat, kita tuh harus mengetahui gitu zakat yang kita bayarkan itu akan disampaikan kepada siapa saja. Nah, dalam ketentuan ini terkait golongan penerima zakat telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wabnis sabil faridatum minallah wallahu alimun hakim. Yang artinya sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, lalu ada orang yang berutang fisabilillah, ibnu sabil sebagai ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Next. Nah, di sini ada contoh pekerjaan yang mengeluarkan zakat profesi. Contoh-contoh pekerjaan yang mengeluarkan zakat profesi yang pertama adalah dokter, tentara, pilot, guru, pengacara, dan akuntan. Sebetulnya pekerjaan-pekerjaan ini hanya contoh-contoh saja ya, meskipun di luar pekerjaan ini bila penghasilannya ini telah mencakup syarat-syarat dan ketentuan yang telah dijelaskan barusan di awal, maka ia juga wajib membayar zakat profesi. Ya, selanjutnya. Nah, lalu di sini kita juga membuka Q&A zakat profesi di Instagram kita masing-masing dari followers Instagram kita. Q&A ini kita ambil 3 pertanyaan ya. Yang pertama ini, bayar zakat dulu atau bayar hutang dulu? Itu yang pertama. Lalu yang kedua ada, emang pada zaman Rasulullah ada zakat profesi? Oke, lalu selanjutnya yang ketiga ini, pertanyaannya, apakah semua orang yang punya penghasilan wajib bayar zakat profesi? Nah, langsung saja kita jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Oke, untuk pertanyaan yang pertama tadi, bayar zakat dulu atau bayar hutang dulu? Nah, zakat ini sangat bergantung pada harta yang dimiliki. Akan tetapi apabila dalam harta seseorang masih ada hak orang lain atau hutang, maka sebaiknya hak tersebut ditunaikan terlebih dahulu. Itu yang lebih utama ya. Jadi kita ini harus mendahulukan hutang gitu, karena dalam uang tersebut terdapat hak orang lain yang belum ditunaikan gitu. Lalu pertanyaan yang kedua, emang pada zaman Rasulullah ini ada zakat profesi? Nah, pada zaman Rasulullah memang tidak diterapkan zakat profesi, tetapi zakat profesi ini merupakan hasil ijtihad beberapa ulama kontemporer. Sebagian ulama ada yang menentangnya dengan alasan bahwa zakat profesi ini
tidak pernah ada di zaman Rasulullah. Selain tidak ada pada zaman Nabi, zakat merupakan salah satu rukun Islam yang tentu sudah qat'i sehingga tidak ada ijtihad dalam masalah ini. Namun gitu sebagian ulama lagi menyampaikan bahwa zakat profesi adalah wajib, apalagi profesi zaman sekarang sudah beragam dan ada kalanya menghasilkan jumlah yang besar, bahkan sangat besar gitu penghasilannya. Dan salah satu dalil utama zakat profesi ini adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 267. Lalu pertanyaan yang ketiga, apakah semua orang yang punya penghasilan wajib bayar zakat profesi? Nah, tidak semua orang yang memiliki penghasilan ini wajib membayar zakat profesi. Hanya orang yang memenuhi nisabnya saja dan memenuhi kriteria syarat zakat profesi saja yang wajib membayar zakat profesi. Yang mana nisab dan syarat kriterianya ini yang telah tadi kami jelaskan di awal. Oke, mungkin itu jawaban dari kami. Next. Ya, ini merupakan referensi yang kita gunakan dalam membuat video edukasi ini. Next. Oke, mungkin segini saja yang bisa kami sampaikan tentang zakat profesi. Mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan bisa diambil manfaatnya gitu. Dan mohon maaf bila terdapat banyak salah-salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.